Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Maria Liliana dari Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia. Di kesempatan kali ini, di mata kuliah Bahasa Indonesia, saya akan mempresentasikan rangkuman poin-poin secara detail dari makalah yang sudah saya persiapkan yang bertema dampak media sosial terhadap pola komunikasi mahasiswa di era digital. Untuk latar belakangnya, mahasiswa saat ini lebih banyak menggunakan media sosial dibandingkan komunikasi langsung. Ini memberi dampak besar terhadap pola komunikasi mereka, baik dalam pembelajaran maupun kehidupan sosial. Di era digital ini, mengubah banyak pola komunikasi tradisional yang menjadikan mahasiswa generasi saat ini menjadi mahasiswa generasi digital. Seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok menjadi media utama komunikasinya. Rumusan masalahnya di sini ada 3, yaitu apa saja perubahan pola komunikasi mahasiswa di era digital, kemudian bagaimana dampak positif dan negatif media sosial terhadap komunikasi, kemudian apa solusi untuk meminimalkan dampak negatifnya. Nah, tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak media sosial terhadap pola komunikasi mahasiswa, kemudian mengidentifikasi dampak positif dan negatif, lalu memberikan rekomendasi untuk penggunaan media sosial yang bijak dan produktif pastinya. Nah, jenis penelitian ini adalah kualitatif studi literatur. Sumber dana yang kami gunakan adalah dari jurnal ilmiah, buku akademik, dan artikel-artikel dari 10 tahun terakhir ini. Langkah yang saya ambil dari analisis makalah ini adalah seleksi literatur dari Google, kemudian mengkategorisasi penemuan positif maupun yang negatif, kemudian sistensi dan analisis. Kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan memilih sumber akademik yang relevan, fokusnya pada studi-studi dan mengulas hubungan media sosial dan komunikasi mahasiswa. Dampak positif media sosial yang pertama ada kemudahan akses informasi, di mana mahasiswa bisa akses materi kuliah dan berdiskusi dengan cepat. Kemudian yang kedua ada komunitas belajar virtual seperti grup WA atau Telegram yang menjadi ruang diskusi dan berbagi informasi. Yang ketiga ada pengembangan keterampilan digital. Mahasiswa terbiasa dengan tools digital dan berguna untuk dunia kerja, seperti Google Class atau Google Drive bersama yang sering dipakai untuk membagikan catatan ataupun tugas. Kemudian untuk dampak negatif media sosial adalah yang pertama ketergantungan, di mana sulit fokus belajar karena notifikasi atau scroll yang berlebihan. Kemudian yang kedua ada penurunan komunikasi tatap muka, di mana kita menjadi kurang terlatih dalam ekspresi dan diskusi langsung. Ketiga ada penyebaran hoaks, seperti banyak informasi yang tidak terverifikasi dibagikan tanpa disaring terlebih dahulu, sehingga banyak mahasiswa yang merasa cemas berbicara di depan umum karena lebih terbiasa menulis pesan digital. Nah, untuk strategi yang mengoptimalisasi media sosial, yang pertama ada literasi digital. Mahasiswa harus belajar menyaring informasi dan mengatur waktu. Yang kedua, pemanfaatan dalam pembelajaran. Dosen menggunakan media sosial sebagai media bantu belajar. Kemudian yang ketiga ada kebijakan kampus seperti panduan etika komunikasi digital dan aturan penggunaannya. Untuk perguruan tinggi wajib melihat dan mengintegrasikan media sosial secara bijak dalam pembelajaran. Kemudian memberikan pelatihan literasi digital untuk mahasiswa dan dosen, dan menyediakan layanan pendampingan seperti konseling digital dan workshop.
Kampus harus aktif mengedukasi dan mengarahkan mahasiswa agar tidak hanya jadi pengguna tapi juga mengelola informasi digital yang baik. Kesimpulannya di sini adalah media sosial mengubah pola komunikasi mahasiswa secara signifikan, beserta dengan dampak positif seperti efisiensi, kolaborasi, skill digital, dan juga dampak negatifnya yaitu ketergantungan, komunikasi tatap muka menurun. Yang diperlukan strategi bijak seperti literasi digital, kebijakan kampus, dan pemanfaatan positif. Demikian pemaparan saya tentang dampak media sosial terhadap komunikasi mahasiswa. Terima kasih atas pengertiannya.